Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Aisyah Makayan yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena limpahan rahmat dan karunia Allah yang tiada terkira, sehingga kita bisa menggerakkan hati, jiwa, raga, rasa, cita, dan karsa untuk mentaati perintahnya, yaitu mendatangi majelis yang mulia pada sore hari ini, sekaligus berjamaah sholat maghrib dan sholat isya. Semoga rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, kajian kita memasuki kajian yang ke-18. Pada kajian sebelumnya saya sudah sampaikan tentang tasbih, tahmid. Maka kali ini kita akan membahas tentang takbir. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan perintahnya ada di salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 di akhir ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitu'minul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini potongan ayat 185 di akhir ayatnya. Allah ketika sudah menjelaskan tentang syariat puasa, maka ditutup, dan hendaklah engkau sempurnakan hitunganmu dan mengagungkan nama Tuhanmu atas petunjuk yang telah engkau peroleh. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bersyukur. Ini perintah kita untuk takbir. Takbir berarti mengagungkan. Mengagungkan asma Allah. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha. Hendaklah kamu mengagungkan Allah, nama Allah. Sehingga mengagungkan nama Allah ini termasuk kewajiban, karena setiap perintah itu hukumnya wajib. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun secara maknanya takbir itu dapat dimaknai sebagai pengakuan seseorang kepada kemahabesaran Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta dan telah memerintahkan serta melarang semua apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Dengan mengagungkan asma Allah ini berarti kita mengakui bahwa tidak ada Sang Maha Pencipta kecuali Allah yang Maha Besar, melebihi kebesaran seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Sekaligus juga mengakui bahwa Allah mengatur seluruh alam semesta ini, semuanya tunduk di bawah kemahabesaran Allah, termasuk kita juga diatur dengan syariat-syariatnya. Ada yang berupa perintah dan ada juga yang berupa larangan. Sehingga ketika kita bertakbir, secara maknawi harusnya kita menyatakan ketundukan kita untuk mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini kalau ditinjau dari makna takbir. Adapun kapan saja ketika kita ini harus bertakbir,
yang paling utama ketika kita hendak memulai ibadah sholat. Sehingga ketika kita hendak memulai ibadah sholat, didefinisikan bahwa sholat itu suatu ibadah yang dimulai dengan takbir. Takbir ketika awal sholat dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Sehingga ketika kita memulai sholat, Allahu Akbar, maka dengan takbir itu seluruh apa saja yang tidak dalam rangkaian sholat menjadi haram, yang tadinya halal. Berbicara boleh, tapi ketika kita sudah bertakbir tidak boleh lagi berbicara. Menggerakkan badan kalau sebelum takbir boleh, tapi ketika sudah takbir tidak boleh menggerakkan badan kecuali di dalam rangka melaksanakan ibadah sholat. Berpikir tentang rumah tangga, tentang politik, tentang anaknya itu ketika belum takbir diperbolehkan. Tetapi begitu kita sudah takbir, maka dinamakan takbiratul ihram. Berpikir selain dalam hal sholat itu juga tidak diperbolehkan. Bahkan Allah menyindir ini bisa sangat berbahaya, karena orang-orang yang berpikir, membayangkan, mengenang sesuatu yang selain sholat bisa dikatakan lalai dalam sholat. Maka ketika kita lalai dalam sholat, salah satu fungsi takbir itu juga mengingatkan. Orang sholat itu ibarat orang sedang naik kendaraan. Ketika orang naik kendaraan itu konsentrasinya harus penuh. Kalau pandangannya meleng, maka bisa nabrak, bisa masuk ke selokan. Atau tidak meleng pandangannya, tetapi pikirannya, apa yang ia bayangkan, apa yang dia pikir tidak pada kendaraan atau pada jalan yang dilalui, maka bisa jadi menabrak atau jatuh. Demikian juga ketika kita sholat, itu senantiasa harus dalam kendali kita. Maka kadang-kadang ketika waktu kita sholat, pikiran kita kadang melenceng. Sebagaimana kalau kita mungkin naik kendaraan, kadang-kadang melenceng lupa jalannya. Tetapi ketika imam takbir, antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lain kan diselingi dengan takbir. Itu ibaratnya kita dibel lagi supaya kembali kepada jalur yang benar. Maka fungsi takbir dalam sholat ini sangat penting sekali. Ya, menjadikan kita tidak menjadi golongan orang-orang yang lalai. Karena orang yang lalai dalam sholat oleh Allah diancam, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang mereka dalam sholatnya itu seperti tadi sudah takbiratul ihram, tetapi mungkin pikirannya tidak konsentrasi, gerakannya atau pandangannya. Maka takbiratul ihram itu takbir yang menjadikan semua selain dalam rangka sholat menjadi haram. Maka dinamakan takbiratul ihram. Bapak Ibu yang kami hormati, maka kalau kita sholat itu sebenarnya dalam sehari semalam kita dipanggil melalui azan itu diingatkan bahwa Allah yang maha besar melebihi kebesaran seluruh urusan yang sedang kita hadapi, sehingga kita wajib memenuhi panggilannya itu minimal 54 kali ya. Karena setiap azan kan berapa? Sekali azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali ya. Kemudian nanti di akhir juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 6 kali kali 5 30. Komatnya juga sama. Maka bisa kalau kita hitung pas itu kalau sehari semalam kita azan komat itu mengingatkan kita bahwa semua yang ada dalam diri kita, urusan kita, apapun yang sedang kita kerjakan itu diingatkan ketika muazin bertakbir.
supaya kita segera memenuhi panggilannya, itu minimal kita mendengarnya 54 kali dalam waktu sholat. Itu kalau kita cuma punya masjid satu. Kalau saya punya masjid 5, karena rumah saya di tengah-tengah masjid, berarti kan 5 kali 54, sudah banyak sekali. Kalau sampai kita tidak mengutamakan panggilan Allah, itu berarti sudah satu hal yang kebangetan kata-kata. Karena sudah diingatkan, sudah dipanggil bahwa semua urusan, semua apa yang kita ada ini tidak lebih besar dari kemahabesaran Allah. Allah yang menjadikan setiap urusan ini berlangsung, Allah yang menjadikan setiap rezeki ini tepat kepada sasarannya. Kenapa ketika kita diingatkan itu tidak segera memenuhi panggilannya? Bapak Ibu yang kami hormati, maka takbir juga dikatakan sebagai ungkapan ketika kita hendak memulai suatu perjuangan, terutama di dalam rangka nahi mungkar. Jadi ucapan takbir itu dianjurkan ketika kita memulai perbuatan yang baik atau ketika kita memulai perbuatan yang mencegah dari kemungkaran. Banyak disunahkan, misalnya kalau ketika kita berumroh atau berhaji, ya, ketika kita melempar jumroh, maka yang diucapkan pertama kali juga Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, supaya itu pertentangan kita, semangat kita itu senantiasa mengalahkan seluruh urusan yang ada dalam diri kita, baik perasaan, rasa cinta, urusan dunia, semuanya kalah dengan kemahabesaran Allah. Kita harus mengutamakan itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa mengagungkan perintah Allah dan larangan Allah itu menjadi ciri ketakwaan kita kepada Allah. Maka ketika kita misalkan tadi diurutkan dari zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, pertama kita bertasbih. Tasbih artinya mensucikan baik secara ilmunya, perbuatannya maupun sifatnya. Siapa yang kita sucikan? Yaitu Allah. Meyakini bahwa Allah Zat yang maha suci dari ilmunya. Artinya tidak mungkin pengetahuan Allah itu salah. Sifatnya Allah, artinya Allah memiliki sifat semua yang ada, kebaikan maupun keburukan, semuanya tidak di dalam rangka hal yang tidak baik. Semuanya di dalam rangka kasih sayangnya, maha rahmanya, maha rahimnya, maha maliknya. Sehingga semua asma-asma Allah menunjukkan sifat-sifatnya Allah. Kemudian meyakini bahwa apa yang Allah perbuat terhadap semua makhluknya ini tidak ada satupun yang sia-sia, semua yang membawa makna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka ketika kita sudah sampai pada tahap itu, kita akan mengucapkan tasbih, ya. Subhanaka faqina adzabannar. Tasbih adalah puncak dari pemikiran seseorang ketika dia mensucikan pikirannya, sifatnya, perbuatannya. Bahwa tidak mungkin Allah berbuat yang tidak baik terhadap diri kita. Maha suci Allah dari perbuatannya, dari sifatnya, dari ilmunya. Ketika itu kita akan bisa menyampaikan pujian, subhanallah. Kemudian ketika kita sudah mencapai tahap pada bertasbih, pada akhirnya kita akan mengakui bahwa seluruh nikmat ini adalah dari Allah. Tidak peduli apakah itu berupa musibah ataukah itu berupa nikmat. Karena bagi seseorang yang sudah pada pandangan yang benar, bertasbih yang benar, musibah atau nikmat itu tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama dari Allah. Tidak menjadikan dia bersedih hati karena ditimpa musibah, tapi juga tidak menjadikan berbesar hati karena mendapat nikmat. Semuanya dikembalikan kepada Allah.
Sehingga ujung-ujungnya orang yang bertasbih, senantiasa bertasbih, ujung-ujungnya akan sampai kepada bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka dinamakan dengan tahmid. Nah, ketika orang sudah sampai pada tahmid, maka pada puncaknya pemikiran seseorang, sifatnya, kepasrahannya, kesyukurannya, maka akan mengagungkan asma Allah. Sungguh segala sesuatu ini kecil ya, kecuali Allah yang maha besar. Maka dia mengagungkan nama Allah. Sehingga Rasulullah pun mengajarkan ketika kita selesai sholat, zikir yang dibaca yang pertama adalah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa urutannya seperti ini? Dalam beberapa hadis, banyak hadis, tapi urutannya selalu sama. Karena ini menjadi satu hal bahwa urutan pemikiran seseorang supaya dia memahami kalau dalam bahasa bagaimana dia bisa memahami hakikatnya sampai kepada tingkat makrifatnya. Ini menjadi urutan yang benar. Harusnya ketika seseorang itu memikirkan kemahasucian Allah, tidak mungkin Allah berbuat yang tidak baik, tidak mungkin Allah memiliki ilmu yang salah, tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu kepada saya takdir yang salah. Sehingga ketika kita dalam kondisi susah atau senang, itu senantiasa mengagungkan asma Allah, mensucikan nama Allah. Ketika kita sudah sampai situ, maka akan ada rasa syukur. Rasa syukur. Sungguh semuanya ini berasal dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Apapun yang Allah tetapkan ada satu kebaikan bagi kita. Sehingga bagi seorang yang sudah sampai pada pemahaman ketiga hal ini pun mungkin misalkan dikaruniai rezeki yang banyak, ia tidak akan menjadikan sombong. Kalaupun rezekinya sempit, ia tidak menjadi ngelopro ya. Bagi orang yang pemahamannya benar, dikaruniai sehat ataupun sakit itu mungkin sama saja. Dikaruniai sehat, bisa beribadah dengan baik, bisa bersilaturahim, ya, bisa menegakkan kebenaran. Dikaruniai sakit pun sama, dia bisa menjadikan penghapusan dosa, meningkatkan derajatnya di hadapan Allah, ya, mengabulkan doa-doanya, sama saja. Sehingga apapun yang Allah berikan pada kita itu menjadi satu karunia pada hakikatnya. Sehingga tidak ada kata kecuali Subhanallah ketika kita mengagungkan, mengherankan, ya, melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, ucapan kita Subhanallah. Karena memang tidak ada satupun yang cacat yang Allah ciptakan ini. Kalau kita misalkan perhatikan di dalam surat Al-Mulk, ya, Al-Mulk. Saya bacakan surat Al-Mulk. Allah menantang kita untuk mencari celah apa yang kurang dari yang Allah tetapkan sampai 4 kali. Allah menantangnya seperti ini. Saya bacakan di surat Al-Mulk, ya. Saya bukakan surat Al-Mulk supaya tidak salah. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya. Apakah kamu lihat dalam penciptaan langit dan bumi itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang kurang? Ma tara fi khalqir samawat, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut.
farji'il basara hal tara min futur, maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang kurang, sesuatu yang cacat dari penciptaan Allah? Bahkan diulang pada ayat berikutnya, summarji'il basara karrotaini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa khasir. Kemudian ulangilah pandanganmu, keluarlah sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu tidak akan menemukan sesuatu pun yang kurang, akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu itu dalam keadaan letih. Ini yang ditantang Allah ketika kita harusnya setiap saat mensucikan nama Allah. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya, termasuk kita manusia, urusannya ya. Seberat apapun urusan kita, sebanyak apapun permasalahan kita, ketika kita kembali kepada Allah, kita akan yakin betul bahwa tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan ini yang tidak seimbang, yang tidak baik, yang cacat dalam segala. Karena kita segera mensucikan Allah baik dari asmanya, sifatnya maupun perbuatannya. Kalau dalam ayat surah Al-Imran tadi, pasti kita akan menemukan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh tidak ada sesuatu pun yang Engkau ciptakan ini yang tidak ada manfaatnya. Ketika itu kita akan bertasbih, subhanaka faqina adzabannar. Maka ketika kita sudah bisa sampai taraf ini, maka menjadikan seluruh apa yang ada di dunia ini menjadikan nikmat bagi kita, menjadikan karunia yang luar biasa bagi kita. Bahkan kalaupun nikmat itu akan kita hitung, Allah menyatakan la tuhsuha, tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat, karena seluruh yang Allah takdirkan, yang Allah berikan kepada kita itu pada hakikatnya semua adalah nikmat Allah. Maka orang-orang ini pasti pada puncaknya ketika dia bisa mentasbihkan Allah akan menjadikan rasa syukur, sehingga dia bisa mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Puncak dari rasa tahmid nanti kita akan mengagungkan bahwa tidak ada hal yang penting di dunia ini, tidak ada hal yang lebih bermanfaat, tidak ada hal yang lebih besar. Semua di alam semesta ini melebihi kemahabesaran Allah, sehingga kita bisa dengan rela memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu dipanggil Allah Akbar, semua urusan kita yang sedang kita hadapi itu menjadi kecil karena kita mengagungkan asma Allah, segera memenuhi panggilannya. Dan begitu kita bertakbir Allahu Akbar, maka kita mengesampingkan seluruh dunia dan seisinya ini, kecuali di dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Itu yang dinamakan takbiratul ihram. Takbir yang membatasi apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Sebagaimana kalau jemaah haji ketika dia menggunakan pakaian ihram, maka ada beberapa hal yang tadinya halal menjadi haram, maka dinamakan ihram. Seperti sholatnya seseorang, ketika dia memulai sholat, maka ketika dia bertakbir, dia harus menjaga dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Dan ketika dia selesai sholat, ini bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam hal urusan apapun, ketika menghadapi permasalahan yang bagaimanapun, kita harus yakin ya, semua ini berada di dalam genggaman Allah. Kalau kita berjalan memutuskan sesuatu sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka insya Allah kita ini akan selamat di dunia dan
di akhirat. Tetapi ketika apa yang kita putuskan, apa yang kita perbuat, semuanya ini ya berdasarkan keinginan kita, seolah-olah keinginan kita itu lebih besar dari keinginan Allah, maka itu kita pertanda akan menjadikan sesuatu itu menjadi hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka zikir, kemarin kan pokok ibadah itu kita sudah ada 3. Uzkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka kita sudah sampai pada pembahasan zikir. Zikir yang utama ada 3 tadi. Yang pertama tasbih, yang kedua takbir, tahmid, yang ketiga takbir. Maka nanti ada satu zikir yang paling mulia, paling utama. Zikir ini menghapuskan segala kesalahan, ya, menghapuskan segala pemikiran yang tidak benar. Maka beberapa ulama mengatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang kita sebut dengan tahlil, yang akan kita bahas pada pertemuan yang ke-19. Demikian Bapak Ibu yang kami sudah rangkumkan tentang takbir. Barangkali untuk mencukupkan sampai waktu Isya ada tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Untuk sementara materinya sudah kami share ya, nanti kami share di grup jamaah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Kalau misalkan kami bisa menyampaikan hal yang benar, kami sampaikan. Kalau tidak, nanti kita tanyakan kepada yang lebih kompeten. Ada Bapak Ibu yang mau? Oh, silakan Pak. Rakrungu ya Mas. Ya. Oh ya, ya. Terima kasih Pak Marwan. Jadi menanyakan bagaimana kalau saya sebagai pekerja pas azan nanggung nih Pak. Apa yang saya kerjakan dulu? Yang kita tahu ketika kita bahas prinsip ibadah, bahwa prinsip ibadah itu memudahkan. Allah menghendaki sesuatu menjadi mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga ketika hal tertentu itu Nabi tidak memberatkan. Misalkan perintahnya as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Tapi kita harus memahami bahwa waktu sholat itu bukan tepat ketika azan kalau dalam kondisi tertentu selama masih dalam waktu sholat, kan ya. Kalau misalkan urgen sekali, pasti Allah memiliki satu hal yang itu yang menyebabkan ibadah kita itu mudah. Allah tidak mengendaki kepada kesulitannya. Bahkan rusuh-rusuh dalam ibadah pun banyak sekali. Jangankan cuma pas sibuk. Kalau misalkan seorang dokter sedang mengoperasi, ketika itu azan kemudian ditinggal sholat, ya tentu merugikan. Ini tentu ada satu hal yang diperbolehkan. Nih kenapa syariat dalam agama kita ibadah itu mudah dan memudahkan, bahkan menggembirakan. Basiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru. Prinsipnya Nabi mengajarkan gembirakanlah. Jangan sampai kita beribadah, beragama itu menjadi sesuatu yang menyusahkan. Basiru, gembirakanlah, wala tunafiru, jangan buat susah. Yassiru, permudahlah, wala tu'asiru, jangan menjadikan sesuatu menjadi sulit. Bahkan Rasulullah misalkan kalau kita sedang perjalanan, kemudian pas di tengah jalan azan, kemarin dijelaskan oleh Ustadz sama Ahad ya, ketua PWM ya. Boleh kalau kita nggak usah tepat waktu, karena ketika kita dalam perjalanan boleh saja dari sholatnya ketika sudah sampai, tidak harus berhenti di tengah jalan. Itu betapa mudahnya syariat agama kita. Yang ini
menjadikan tadi bahwa tidak ada sesuatu yang cacat dari hal yang diciptakan oleh Allah. Ya. Allah menjadikan syariah itu mungkin tidak ada yang cacat sama sekali. Coba kamu lihat sampai diulang berkali-kali, pasti engkau tidak akan temui sesuatu yang cacat, yang tidak seimbang dalam kondisi apa. Sebagaimana tadi ya, kalau memang bekerja pas lagi nanggung ya selesaikan dulu pekerjaan, lalu kemudian memenuhi perintah Allah, mengagungkan nama Allah, bukan segalanya seketika langsung kita tinggalkan. Tapi betul-betul bahwa semuanya ini tidak ada maknanya kalau kita tidak mengerjakan perintah Allah. Ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pas waktunya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tak bawa aja. Alhamdulillah. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan sebelum acara informasi yang perlu kami sampaikan bahwa insya Allah nanti malam atau hari Sabtu dini hari insya Allah ada gerakan tahajud jamaah Masjid GJ Ahmad Dahlan di cabang Muhammadiyah Tapak Selatan. Insya Allah akan dimulai kurang lebih sekitar 30